Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 14 Juli pukul 19:58. Gue mau bahas saham-saham sektor properti. Karena gini guys, em, minggu lalu dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Juli itu saham-saham dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Juli itu saham-saham sektor properti dan konstruksi meningkat. Ya, walaupun belum signifikan karena posisinya sebenarnya masih berada di bawah. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah masih bisa kita serok saham-saham properti, sebenarnya masih bisa gitu guys. Nah, sekarang gue akan cek ya, gue akan membicarakan saham-saham sektor properti. Di sini ada 10 ya. Seperti biasa gue hanya mencantumkan 9. Yang ke-10 silakan lu bisa tambahkan komen di bawah. Biasanya yang gue lihat dari saham-saham sektor properti itu adalah dia bagi dividen atau tidak, rutin paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Kemudian PBV-nya itu berapa, ya. Kemudian pendapatan berulangnya itu berapa? Lebih besar pendapatan berulangnya kah? Apakah lebih besar penjualannya saja, ya? Kemudian hutangnya saja. Kenapa gue memperhitungkan hutang? Karena gue tidak mau apa yang terjadi di sektor properti seperti modern land beberapa tahun silam itu terjadi juga di sektor properti yang akan kita bahas. Gitu loh guys. Nah, sekarang kita bahas guys ya. Yang pertama Alam Sutra. Ini kita bahas Alam Sutra, GPRA, Pewon, BSDE, SMRA, PANI, JRPT, CTRL, dan MTLA. Sebenarnya ada lagi guys yang bisa diperhitungkan. Tanah, kepemilikan tanah, land banknya, dia ada berapa? Baik tanah yang belum dikembangkan maupun yang sedang dikembangkan, itu juga bisa, itu juga sangat menjadi perhatian. Cuman di sini kita belum bahas, kita nanti akan coba bahas, mudah-mudahan bisa di satu persatu emitennya. Sekarang kita dasarnya aja dulu. Nah, tadi kan gue bilang saham-saham sektor properti itu banyak yang sudah naik. Ternyata kita coba cek dulu dalam 1 bulan ke belakang, yang naiknya paling tinggi itu baru GPRA. GPRA gue bahas nih ya waktu itu ya. SMRA, PANI, sama CTRA. Nah, selain itu ya, kayak Alam Sutra, itu masih kinerja sahamnya itu di angka 6,8%. Pakuwon masih 5%, BSD itu masih di angka 9,57%. Tapi sebenarnya sudah lebih baik dari Pakuwon sama Asri. Nah, yang JRPT ini justru masih minus guys, masih belum kemana-mana. Jaya Real Property. Dan terakhir MTLA. Kebetulan, kesembilan perusahaan ini punya kedekatan wilayah dengan kediaman gua, dengan rumah gua, guys. Jadi terkadang gua mengetahui nih perkembangan Alam Sutra bagaimana, perkembangan BSDE bagaimana, Jaya Property bagaimana, MTLA ini deket banget dari rumah gua nih. Pewon GPRA itu yang paling gede di Bogor, memang nggak deket ya, di Bogor di Cimanggu. Dan wilayah situ orang pada tahu gitu, itu bagus gitu. Kalau Alam Sutra deket banget dari rumah gua, BSDE juga deket banget dari rumah gua. Kemudian PANI juga deket, lumayan deket dari rumah gua, ya. JRPT dan MTLA yang paling deket. Yang paling deket ini nih guys nih, di Green Lake nih dia nih. Nah, sekarang kita lihat dari dividen 3 tahun terakhir. Praktis di antara 9 saham ini yang tidak rutin membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir ada Alam Sutra, BSDE, sama PANI guys. Nah, biasanya gue nggak akan masuk saham begini, terutama BSDE sama PANI. Makanya gue nggak pernah beli PANI sama BSDE. Kenapa guys? Sudah dia nggak membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir, PBV-nya juga nggak murah-murah amat. Asri gue pernah masuk. Karena kenapa? PBV-nya murah banget, sempat dihargai sangat murah. Dan sekarang pun masih murah ya, gitu. Maksud gue kalau misalkan dia nggak membagikan dividen rutin, ya mbok jangan dijual mahal-mahal gitu loh. Di angka 0,9, 0,5 apalagi PBV 6 itu mahal bener. Gitu loh guys. Itu pendapat gue ya guys ya. Walaupun sejatinya perusahaan-perusahaan properti sangat jarang yang memiliki dividen yield besar. Cuman kan ya dividen rutin di dalam 3 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir itu bisa jadi pertimbangan. Iya kan? Makanya tadi gue bilang, pendapat gue pribadi nggak suka sama BSDE sama PANI. Walaupun sebenarnya kedua perusahaan ini termasuk perusahaan yang paling besar di bidangnya. Nanti kita akan coba bahas. Kalau pada saat satu persatu emiten kita bahas ya. Nah, sekarang PBV-nya. PBV-nya ini yang paling murah ya Alam Sutra.
ada GPRA, ya. BSDE ada di 0,5, Pakuwon ada di angka 1, nggak bisa dikatakan murah. PANI di angka 6, CTRA di angka 1,15. Sisanya masih di bawah 1 kayak MTLA, JRPT udah mendekati 1, SMRA juga sudah mendekati 1. Nah, sekarang recurring income guys. Recurring income praktis yang besar ya di antara beberapa perusahaan ini adalah Pakuwon. Pakuwon itu ada di angka 60% lebih. Kemudian ada JRPT, Jaya Real Property. Ini gue sering banget nih main ke wilayah yang dikelola oleh JRPT. Jalan-jalan atau ya ada di sana gitu. Gue ada deket karena deket juga dengan rumah. Ya, kemudian sisanya kayak Alam Sutra, GPRA, BSDE itu masih di angka 30%, bahkan di bawah 30%. SMRA, yang paling kecil PANI karena memang pendapatannya terbesar disumbangkan oleh penjualan rumah, penjualan tanah kafling, apartemen dan sebagainya gitu ya. CTRA recurring income-nya itu juga nggak terlalu besar, MTLA di atas 30%. Buat yang belum tahu, kenapa recurring income itu menurut gua perlu ya untuk perusahaan properti, karena di luar dari dia penjualan rumah, penjualan propertinya, paling tidak dia memiliki pendapatan berulang. Biasanya pendapatan berulang ini dari sewa apartemen, sewa kantor, ya, kemudian pengelolaan wilayah dan sebagainya gitu, sewa hotel. Nah, itu guys. Nah, kemudian yang terakhir DER. Di sini silakan dilihat ya guys ya. DER sebenarnya gini guys. Gue yakin di antara perusahaan-perusahaan ini nggak akan ada kejadian seperti yang terjadi pada Modern Land beberapa waktu lalu gitu loh. Cuman tetap perlu diperhatikan DER-nya, di mana DER yang paling tinggi itu ada SMRA, PANI sama CTRA. Sedangkan yang paling kecil yang bisa dikatakan sehat itu ada JRPT, ada MTLA, ada Pakuwon sama GPRA. Nah, sekarang dari data-data ini silahkan lu screening lebih lanjut ya. Screening, karena ini masih dasar. Sekali lagi guys, yang gue sampaikan ini masih dasar. Dan ini masih juga bisa menjadi pertimbangan lu. Barangkali lu mau masuk ke perusahaan atau saham properti terhitung di tanggal 15 Juli. Karena kan kemarin ada info juga bahwa Powell memberikan sinyal bahwa suku bunga kita nggak bisa terus-terusan tinggi nih. Nggak bisa. Jadi ada angin segar untuk saham-saham dan perusahaan-perusahaan properti. Walaupun belum terkonfirmasi dalam angka, guys. Itu masih sebatas sentimen positif aja. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.